kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 2 bab 11 tentang praktek sholat. Praktek sholat. Kalian seharusnya sudah hafal semua bacaan sholat. Nah, sekarang kalian harus tahu tentang praktek sholat. Berikut urutan praktek dan gerakan sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Seperti pada gambar berikut ini. Jadi gerakan pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Nah, gambarnya seperti ini ya, dengan mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar atau melakukan takbiratul ihram. Ini gerakan yang kedua. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Seperti pada gambar berikut ini. Setelah melakukan takbiratul ihram, lalu kita meletakkan kedua tangan di antara pusar dan dada. Selanjutnya gerakan yang keempat yaitu ruku sambil membaca bacaan ruku. Seperti gambar berikut ini. Tentunya kalian sudah hafal ya bacaan ruku seperti apa? Bacaan ruku yaitu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Berapa kali bacanya? Sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan yang kelima yaitu i'tidal. Masih ingat apa itu i'tidal? I'tidal itu adalah bangun dari ruku. Jangan lupa sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Gerakannya seperti ini. Jadi bangun dari ruku, kemudian berdiri tegak kembali. Gerakan yang keenam yaitu sujud sambil membaca bacaan sujud. Bagaimana bacaan sujud? Masih ingat nggak? Bacaan sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Berapa kali bacanya? Sebanyak 3 kali. Nah, perhatikan gambar sujud. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini adalah gambar sujud atau gerakan sujud. Selanjutnya, gerakan yang ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud. Sambil membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Gerakannya nah seperti ini, duduk di antara 2 sujud. Perhatikan posisi kakinya ya. Posisi kakinya seperti yang ada di gambar. Bacaannya yaitu Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah bacaan duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya, gerakan selanjutnya yaitu yang ke-8, duduk tasyahud awal sambil membaca bacaan tasyahud awal yang sudah dijelaskan atau yang sudah disampaikan di pembelajaran sebelumnya. Tasyahud awal bisa disebut juga tahiyat awal. Nah, gerakannya atau bentuk atau posisinya nah seperti gambar
di samping ya. Jangan lupa kakinya, posisi kaki harus sedikit ditekuk ya, seperti gambar yang tertera. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu yang ke-9, duduk tasyahud awi akhir. Jangan lupa sambil membaca bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Nah ini tahiyat akhir dibacanya sampai sholawat. Posisinya nah seperti ini, kalau tasyahud akhir. Jangan lupa posisi kakinya. Selanjutnya terakhir adalah gerakan salam. Seperti pada gambar di samping, ke arah mana dulu ketika kita mengucapkan salam dalam sholat? Nah, gerakan salam dalam sholat dimulai dari arah kanan dan dilanjutkan dengan arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, demikian tadi adalah gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Ada berapa gerakannya? Ya, jadi jumlah gerakannya ada 10 gerakan. Jangan lupa doa-doanya dihafalkan ya. Nah, ini adalah gambar gerakan dari mulai berdiri tegak sampai salam. Ini gerakan sholat ya, lengkap. Ini adalah sholat munfarid atau dilakukan sendiri. Ini adalah gambar sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih afdol atau lebih unggul atau memiliki nilai lebih sebanyak 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Perhatikan bagian berikut ini. Mari kita isi bersama-sama uraian berikut ini. Nomor 1, aku dapat mempraktekkan gerakan berdiri tegak. Kita kasih tanda checklist di kolom ya. Kalian harus dapat mempraktekkan gerakan berdiri tegak. Nomor 2, aku dapat mempraktekkan gerakan takbiratul ihram. Jawabannya ya. Kalian harus bisa mempraktekkan gerakan takbiratul ihram. Nomor 3, aku dapat mempraktekkan gerakan meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Maka kita kasih tanda checklist di kolom ya. Kalian harus bisa mempraktekkan gerakan meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Nomor 4, aku dapat mempraktekkan gerakan ruku. Kita kasih tanda checklist di kolom ya. Kalian harus bisa mempraktikkan gerakan ruku. Nomor 5, aku dapat mempraktekkan gerakan i'tidal. Kita kasih tanda checklist di kolom ya. Kalian harus bisa mempraktekkan gerakan i'tidal. Nomor 6, aku hafal bacaan i'tidal. Ya, kalian harus hafal bacaan i'tidal. Nomor 7, aku hafal bacaan sujud. Ya, kalian harus bisa menghafal bacaan sujud. Nomor 8, aku hafal bacaan duduk di antara 2 sujud. Kita kasih tanda checklist di kolom ya. Kalian harus hafal bacaan duduk di antara 2 sujud. Nomor 9,
Aku hafal bacaan tasyahud awal. Kita kasih tanda checklist di kolom. Iya, kalian harus hafal bacaan tasyahud awal. Nomor 10, aku hafal bacaan tasyahud akhir. Ya, kalian harus hafal bacaan tasyahud akhir. Nomor 11, aku hafal bacaan salam. Ya, kalian harus hafal bacaan salam. Demikian uraian yang sudah kita jawab. Seharusnya kalian harus bisa mempraktikkan gerakan sholat dan harus hafal semua doa-doa sholat. Tugas. Nah, sekarang kita sudah sampai ke tugas. Silahkan kalian siapkan buku tugasnya. Tugasnya diisi di buku tugas. Ayo berlatih 1. Urutkan gambar gerakan sholat berikut ini sehingga menjadi urutan gerakan sholat yang benar. Jadi sudah Ibu jelaskan ya, dari mulai gerakan pertama berdiri tegak sampai gerakan terakhir salam. Nah, di sini ada gambarnya acak. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini gambarnya acak. Nah, kalian tinggal memindahkan ke kotak yang sudah tersedia atau ditulis kembali kotaknya dengan memindahkan angka sesuai dengan gambar ya. Disesuaikan urutan gambarnya yang benar, urutan gerakan sholat yang benar. Silakan kalian isi di buku tugas. Kalian bisa melihat gerakan sholat yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Selamat mengerjakan. Ayo berlatih 2. Petunjuk 1. Yang pertama, persiapkan peralatan sholat. Yang kedua, bersama guru kalau di sekolah. Karena kalian di rumah berarti bersama orang tua berangkat ke masjid. Yang ketiga, jamaah laki-laki di depan dan jamaah perempuan berada di belakang laki-laki. Petunjuk kedua, 1. Secara berjamaah melakukan praktek gerakan sholat. Yang suka pergi ke masjid atau mengaji pasti suka melakukan sholat berjamaah. Kemudian petunjuk yang kedua, lakukan praktek gerakan sholat dibimbing oleh guru. Atau kalau kalian di rumah berarti dibimbing oleh orang tua kalian. Tugas kelompok. Buatlah 2 kelompok, masing-masing mendiskusikan sikap apa saja yang perlu dilakukan agar jika saat sholat berjamaah bisa tertib dan disiplin. Bagaimana supaya sholatnya tertib, supaya sholatnya disiplin, supaya sholatnya khusyuk? Agar saat sholat berjamaahnya tertib dan disiplin, maka yang harus dilakukan adalah tepat waktu. Tepat waktu bisa dipahami mengingat karena sholat berjamaah itu biasanya dilakukan di masjid dan ketika waktu sholat baru masuk. Supaya tidak tertinggal maka harus dilakukan tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya, keteraturan dalam kelompok. Nah, ini tercermin lewat hubungan antara imam dengan makmum. Jadi, seorang makmum tidak dibenarkan mendahului aktivitas imamnya dalam setiap rukun sholat. Makmum baru bisa berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain atau dari satu gerakan ke gerakan yang lain setelah adanya komando dari imam. Jadi, seorang makmum itu tidak boleh mendahului gerakan
seorang imam. Selanjutnya, menjaga ketenangan atau tidak membuat gaduh ketika sholat berjamaah. Selanjutnya, tidak bercanda dengan teman atau tidak mengganggu orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.